Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabil dengan NIM 2025-32097 dari kelas C. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk nomor pertama, Business Intelligence (BI). Business Intelligence atau BI adalah sistem yang mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami. Pada perusahaan retail yang memiliki banyak data penjualan, BI membantu menampilkan produk terlaris dan tren penjualan melalui dashboard. Dengan begitu, manajer bisa mengambil keputusan lebih cepat dan berdasarkan data. Yang kedua, ERP, Enterprise Resource Planning. Itu sistem yang menghubungkan semua bagian perusahaan seperti penjualan, gudang, pembelian, dan keuangan dalam satu database. Jika ada transaksi, otomatis dia akan ikut diperbarui. Hasilnya, data lebih akurat dan tidak ada perbedaan antar divisi. Nomor 3, Knowledge Management System (KMS). KMS ini sistem untuk menyimpan dan membagikan pengetahuan dalam perusahaan. Jika karyawan senior pensiun, pengalaman mereka tetap tersimpan sehingga bisa dipelajari oleh karyawan baru. Dengan begitu, pengetahuan penting tidak hilang. Yang keempat, Key Performance Indicator atau KPI. Jadi KPI ini adalah ukuran untuk menilai apakah target sudah tercapai. Contohnya pada divisi penjualan, KPI bisa berupa total penjualan, jumlah pelanggan yang berhasil membeli, atau rata-rata nilai transaksi. KPI membantu perusahaan menilai kinerja secara objektif. Yang kelima, ada Balance Scorecard. Balance Scorecard digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan secara menyeluruh. Tidak hanya melihat keuntungan, tetapi juga kepuasan pelanggan. Proses kerja dan pengembangan karyawan, jadi perusahaan dapat berkembang dalam jangka panjang. Lalu yang keenam, Supply Chain Management atau disingkat dengan SCM. SCM ini sistem yang mengatur alur barang dari pemasok hingga ke pelanggan. Dengan SCM, perusahaan dapat memantau stok dan pengiriman secara real time sehingga keterlambatan dapat dikurangi. Lalu ada nomor 7 tentang bullwhip effect. Bullwhip effect ini adalah kondisi ketika perusahaan memesan barang terlalu banyak karena salah memperkirakan permintaan. Akibatnya, stok menjadi menumpuk. Solusinya adalah berbagi data secara real time dan menggunakan data penjualan untuk membuat perkiraan yang lebih akurat. Nomor 8 ada Gantt chart. Gantt chart adalah diagram yang digunakan untuk menyusun jadwal proyek. Di dalamnya terdapat daftar tugas, waktu pengerjaan, dan proses pekerjaan. Dengan Gantt chart, proyek lebih mudah dipantau agar selesai tepat waktu. Lalu nomor 9 ada Human Research Information System atau disingkat HRIS. Jadi HRIS itu sistem untuk mengelola data karyawan seperti absensi, cuti, dan gaji. Sistem ini membuat proses administrasi menjadi lebih cepat, mengurangi kesalahan, dan memudahkan karyawan mengakses data mereka. Dan yang terakhir nomor 10, studi kasus integrasi sistem informasi. Pada kasus perusahaan distribusi, solusi yang tepat adalah menggabungkan beberapa sistem. ERP untuk menyatukan data, SCM untuk mengelola stok dan pengiriman, CRM untuk menangani pelanggan, dan BI untuk membuat laporan serta dashboard. Dengan sistem yang saling terhubung, perusahaan dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Demikian penjelasan saya mengenai jawaban dari ujian akhir semester Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.